Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester basis data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sita Alden. Nama saya Salwa Nur Atifah. Saya Siska Yuliantina. Saya Ibnu Alfitra Salam. Saya Muhammad Fikri Nugroho. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai basis data. Studi kasus kami yaitu mengenai basis data sistem restoran. Selanjutnya, rekan saya Ibnu Alfitra Salam dan Siska Yuliantina akan menjelaskan mengenai IRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan konseptual IRD. Dari studi kasus restoran kami, di sini membuat perancangan konseptualnya. Di dalam IRD terdapat beberapa komponen diantaranya yaitu entitas, relasi, dan atribut. Entitas dalam IRD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label. Entitas digambarkan dengan simbol atau objek sebuah persegi panjang. Lalu atribut digambarkan dengan simbol bentuk atau elips. Dalam studi kasus ini, kami menentukan terlebih dahulu entitas, atribut, dan relasinya. Yang termasuk entitas yaitu ada user, label, order, masakan, detail order, dan transaksi. Adapun atributnya yaitu atributnya yaitu ada ID, ada nama, ada username, lalu password. Lalu pada label, atributnya yaitu ada ID, nama. Pada order, atributnya yaitu ada ID, nomor meja, keterangan, dan status. Lalu pada masakan, atributnya ada ID, ada nama, status, dan harga. Pada detail order, atributnya ada ID, keterangan, dan status. Dan pada transaksi, atributnya ada ID, tanggal, dan total bayar. Adapun relasinya yaitu memilih, memesan, input, list pesanan, dan membayar. Dari data ini, maka dapat dibuat sebuah IRD. Adapun diagram IRD-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibnu. Terima kasih kepada Siska. Nah, pada diagram ini diawali dengan user. User itu pertama memilih level terlebih dahulu. Levelnya itu seperti pembeli atau kasir. Terus kemudian user bisa memesan makanan ke sebelah kanan itu. Atau juga user bisa memilih orderan. Order di sini termasuk ke dalam pemesanan nomor meja. Terus order input ke transaksi. Lalu masakan bisa input masakan ke detail order. Detail order melakukan list pesanan kepada transaksi. Lalu terakhir user melakukan pembayaran kepada transaksi. Mungkin segitu saja dari penjelasan IRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan basis data secara logikal. Dalam merancang basis data, kita melakukan transformasi IRD ke perancangan logikal juga fisikal. Di sini terdapat entitas user yang memiliki primary key, ID user, juga memiliki atribut username, nama user, password, dan ID level yang berelasi dengan transaksi dinamakan many to one. Lalu, ID level yang berada di user berelasi ke entitas level many to one. Lalu terdapat entitas order yang memiliki primary key ID order dan atribut nomor meja, status order, keterangan ID user yang berelasi juga one to many. Lalu ID order berelasi one to many ke detail order. Entitas masakan mempunyai primary key ID masakan
dan memiliki atribut nama masakan, harga, status masakan, memiliki relasi many to many ke detail order. Transaksi memiliki primary key, ID transaksi, dan atribut tanggal, total bayar, ID detail order, ID user. ID detail order di sini berelasi one to many, dan ID user berelasi one to many. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri dan Sita mengenai perancangan fisikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur desain database restoran. Di sini ada tabel masakan yang terdiri dari ID masakan, nama masakan, harga, dan status. Lalu di sini ada juga tabel user yang berisi ID user, username, password, nama user, dan ID level. ID user ini terhubung dengan tabel order. Di dalam tabel order ini sendiri ada ID order, nomor meja, tanggal, ID user, keterangan, status order. Lalu ada juga detail order. Tabel detail order ini memiliki ID detail order, ID order, ID masakan, keterangan, status detail order. Lalu ada juga tabel level. Di dalam tabel level ini ada ID level dan nama level. Kemudian dari tabel order ini berhubungan dengan tabel transaksi. Dalam tabel transaksi ini terdiri dari ID transaksi, ID user, ID order, tanggal, dan total bayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita. Kemudian yang pertama ada tabel level. Tabel level di sini digunakan sebagai penentu login user, terbagi menjadi level admin atau kasir, koki, dan konsumen. ID level ini, tabel level ini dengan primary key ID level. Ini tampilan strukturnya. Kemudian input dari tabel level itu bisa dilihat di browser. Nah, kita sudah menginputkan dua level, yaitu level 1 dan level 2 atas nama koki dan kasir. Selanjutnya yaitu tabel user. Tabel user di sini diperuntukkan untuk user serta input identitas user dengan ID user sebagai primary key dan ID level dari tabel level sebagai foreign key. Bisa dilihat di situ. Kemudian hasil input dari tabel usernya, kami di sini telah menginputkan dua tabel, yaitu dengan ID user U1 dan U2, username Sita Alden, kemudian password 123 atas nama user Sita Alden dan Fikri dengan ID level L1 dan L2. Kemudian selanjutnya adalah tabel masakan. Tabel masakan di sini digunakan sebagai input identitas masakan yang terdiri dari kolom nama masakan, kemudian harga, kemudian ada statusnya dengan ID masakan sebagai primary key. Bisa dilihat di situ. Kemudian hasil input dari tabel masakan, kami di sini menginputkan dua, yaitu dengan ID masakan M1, kemudian ID masakan M2, nama masakannya bakso dan seblak, kemudian harganya 10.000 dan 9.000, statusnya tersedia atau ready. Selanjutnya adalah tabel order. Tabel order di sini digunakan untuk input data order oleh kasir atau admin, terdiri dari beberapa kolom seperti nomor meja, tanggal order, kemudian keterangan, dan status order, dengan ID order dari tabel order sebagai primary key, dan ID user dari tabel user sebagai foreign key. Kemudian ada detail order, tabel detail order. Tabel detail order ini digunakan untuk input data detail order oleh kasir atau admin, terdiri dari kolom keterangan dan status detail order dengan ID detail order sebagai primary key.
ID order dari tabel order sebagai foreign key, dan ID masakan dari tabel masakan sebagai foreign key. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Tabel transaksi di sini digunakan untuk input data transaksi oleh admin atau kasir, terdiri dari beberapa kolom di antaranya, yaitu kolom tanggal dan total bayar, dengan ID transaksi sebagai primary key, kemudian ID user dari tabel user sebagai foreign key, dan ID order dari tabel order sebagai foreign key. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ujian akhir semester basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.